7 kali, jangan dipotong jadi 3, jangan dipangkat jadi 3. Ikuti sunnah baginda. Kita berperang sudah tidak sanggup, tapi untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti itu, insya Allah dengan kita mampu untuk melaksanakannya. Jangan bikin baginda jadi kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله 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 Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ahbabana fillah, tidak luput daripada 4 target yang kita targetkan setelah kita melaksanakan ibadah atau salat 5 waktu. Yang pertama, agar bagaimana dengan kita mendapatkan perlindungan daripada bisikan nafsu dan juga daripada godaan syaitan. Terserah, sebutkan saja satu persatu tentang amal ibadah yang kita laksanakan. Apakah itu kira-kira dengan salatnya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan puasanya, daripada musim kepada musim, daripada ibadah kepada ibadah, daripada ibadah salat 5 waktu terus dengan kita akan berpindah nanti kepada puasa. Kemudian lanjut dengan zakat, kemudian lanjut dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, mulabbiyan raki'an sajidan muhallilan mukabbira. Terserah, dengan kita senaraikan, kita sebutkan, kita rentetkan satu persatu tentang amalan kalbi yang kita laksanakan, atau juga dengan gerak rentak daripada anggota tubuh kita, atau juga dengan amalan lisani yang kita tuturkan dengan tasbih, tahmid dan takbirnya, tilawah dan juga dengan salawatnya, hauqalah dan juga dengan tahdirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu target yang kita targetkan, tidak luput daripada 4 saja. Itu saja kesimpulannya. Agar bagaimana dengan kita selamat daripada bisikan nafsu dan juga bisikan syaitan. Memang sih dengan kita tidak maksum. Yang maksum daripada kesalahan itu adalah para nabi-nabi dan rasul.
yang mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan daripada Allah Jalla Jalaluhu itulah para aulia. Al-anbiya ma'sum, al-aulia mahfuz. Sementara dengan kita itu bergantung kepada ma'iyatuna dengan Allah Jalla Jalaluhu, yang kalau pada itu dengan kita mumtathilan dengan segala perintah, mujtaniban dengan segala larangan, selalu dengan kita melaksanakan perintah, dan supaya semampu kita untuk kita mengelakkan diri kita daripada larangan, insya Allah kita akan mendapatkan pemeliharaan daripada Allah. Maka pada waktu kita melaksanakan salat 5 waktu secara khusus, coba dengan kita kembali menghidupkan amalan-amalan yang mampu untuk kita mencapai 4 target. Target yang pertama agar dengan kita tidak melakukan kesalahan. Target kita yang kedua, pada waktu kita tersilap, mungkin disebabkan karena ketaksirannya, mungkin disebabkan karena kebodohannya, mungkin disebabkan karena dengan bisikan nafsu, dengan godaan syaitan waliyadzubillah, sehingga dengan seseorang tadi terbabi terlibat melaksanakan perkara-perkara mungkar, agar bagaimana dosa-dosa kesalahan kita itu diampunkan. Ini yang kedua. 3 dan 4 terelak daripada api neraka, zuhziha anin nari, dan keempat wa udkhilan jannah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu saja kesimpulannya. Kenapa dengan kita pergi ke Mekah? Kenapa dengan kita berinfak? Kenapa dengan kita beriktikaf? Kenapa dengan kita bersedekah? Kenapa dengan kita santun, ramah, mesra, adil, bijak? 1001 kebaikan yang kita laksanakan, targetnya tidak lepas daripada 4 tujuan. Matlamatnya kita matlamatkan. Yang pertama terpelihara, yang kedua terampunkan, yang ketiga terelak daripada siksaan api neraka, wa udkhilan jannata, dan kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Ternyata dengan 4 matlamat, 4 target tadi itu ada dalam amalan yang patut untuk dibaca setelah salat 5 waktu, secara khusus juga dengan salat subuh. Kita pengen tersingkir dan tersisihkan daripada diri kita kutukan Allah Jalla Jalaluhu, terelak daripada api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat dalam hati memberi salam kepada semua orang yang berada di sebelah kanan kita. Salam sejahtera untuk kalian semuanya, tuh dengan manusianya, tuh dengan malaikat, dan juga dengan jinnya, segenap makhluk yang berada di sebelah kanan kita. Itu salamnya kita niatkan. Sejahtera kalian, selamat kamu, bahagia Anda, aman daripada segala problem, aman daripada segala gangguan. Waalaikumsalam. Salam yang kita ucapkan kalau pada waktu kita berada di sebelah kanan imam, maka kita menyahut salam imam dengan salam kita yang kedua. Kalau pada waktu dengan kita berada di sebelah kiri imam, maka kita menyahut salam imam itu dengan salam kita yang pertama. Saling salam menyalami, saling doa mendoakan. Kenapa? Agar dengan kita terselamat daripada dosa, terselamat daripada jangkitan penyakit, khususnya COVID-19 yang menakutkan kita di hadapan Allah. Di depan Allah saja kita takut. Kira-kira siapa yang mampu untuk memberikan pelindungan kepada kita? Kalau di hadapan Allah, di rumah Allah, di waktu ibadah, kita sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta Jalla Jalaluhu, hati kita tidak yakin yang dengan kita akan mendapatkan pemeliharaan daripada Allah. Apakah kalau pada waktu dengan kita tidak yakin, salat yang kita laksanakan di dalam masjid atau di rumah Allah, apakah dengan salat yang kita laksanakan di dalam masjid di rumah Allah itu dengan kita masih juga kita tidak yakin yang kita akan mendapatkan perlindungan, kesejahteraan daripada COVID-19? Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita bisa yakin salat kita akan jadi penyelamat kita daripada api neraka? Renung sejenak. Oke. 1. Agar dengan kita mendapatkan pemeliharaan, baca terlebih dahulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ke Afghanistan belum ada kesiapan, ke Palestina belum ada keberanian. Berperang di jalan Allah, kita bukan orang yang berani, kita adalah orang yang pengecut. Tengah malam kita tidak bisa tahajud karena dengan kita tidak terkejut, pengecut dalam kehidupannya. Tapi ternyata dengan kita mendapatkan imbal balik ini dengan wasilah, dengan sarana, dengan wasail yang Allah berikan kepada kita, yang walaupun
dengan kita tidak mampu untuk mengkondisikan diri kita, harta kita berjuang fisabilillah, tapi ternyata ada amalan yang mengimbangi pahala kita berjuang fisabilillah, menghidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilah untuk kita mendapatkan rahmah, wasilah untuk kita mendapatkan keampunan, wasilah untuk kita mendapatkan ridha, wasilah untuk kita mendapatkan mahabbah, wasilah untuk kita mendapatkan kesejahteraan. Kira-kira sebodoh apa pendirian, pemikiran, pendapat yang mengatakan wasilah atau tawassul itu syirik atau membawa kepada kesyirikan? Satu persatu daripada gerak organ anggota tubuh kita pada tubuh bergerak, aktiviti dengan kegiatannya. Kenapa dengan kita senyum? Kenapa dengan kita adil? Kenapa dengan kita bersedekah? Itu adalah wasilah untuk kita mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Dengan tasbih dan tahmidnya, target yang kita targetkan anjuran, target yang kita targetkan agar dengan kita mendapatkan ganjaran pahala, keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah dengan amal, wasilah dengan zikir, wasilah atau tawassul dengan tasbih, tawassul dengan salat, tawassul dengan puasa. Hakikat daripada ibadah yang kita laksanakan itulah tawassul kita kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan ridha. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati, sesiapa saja menghidupkan sunnahku dalam keadaan umat ini udah rusak, dalam suasana keadaan umat babak belur, palahu mithlu ajri mi'ati syahid, maka baginya seperti pahala 100 orang syahid. Masya Allah, tabarakallah. Jangankan untuk mendapatkan pahala 100 orang syahid, untuk mendapatkan pahala 1 orang syahid dengan berperang fisabilillah pun ternyata dengan kita tidak mampu. Tengok masjid yang seindah ini, serba lengkap, serba cukup. Insya Allah cukup dengan 100 buah rumah saja. Kalau yang namanya tetangga 40 buah rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 buah rumah ke samping, kanan dan kiri, berarti 160 buah rumah. Cukup hantar wakil 2 orang saja, masjid ini akan penuh. Ini diantara daripada wasail untuk kita mendapatkan yang terbaik daripada Allah Jalla Jalaluhu. Wasilah untuk kita mendapatkan rahmat, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bagaimana dengan kita sanggup untuk mengorbankan segala-galanya dalam hidup, untuk sedikit mengorbankan waktu, melangkahkan kaki ke rumah Allah saja ternyata dengan kita tidak mampu. Renung sejenak, ada tawaran baca yang 10 kali tadi itu jangan tidak dibaca imam secara khusus. Ini bukan santai. Kita pada saat ketika melaksanakan salat imam waktu, imam itu sebagai syafir, sebagai duta perantara yang akan membawa kita kepada Allah. Amalan-amalan sunnah jangan kita kuburkan, amalan-amalan sunnah jangan kita tinggalkan. Itu adalah wasilah untuk kita mendapatkan perlindungan diri daripada syaitan. Kana hirzan lahu minasyaitan. Ini sebentar lagi nanti dengan kita keluar. Di situ dengan dangdutnya, di sana dengan hiburannya, di situ dengan pakaian yang seksi, pakaian yang serba buka-bukaan, agar terjaga mata kita, terpelihara telinga kita, terpelihara perasaan kita. Tidak ada yang namanya licik, kotor, jijik dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita inginkan agar dengan kita terpelihara, yang walaupun kita tidak maksum, tapi kita mendapatkan keamanan daripada bisikan syaitan. Yang membaca zikir tadi itu sebanyak 10 kali, Nabi kita berikan jaminan, garansi. Bukan Jepang yang punya jaminan, bukan dunia yang punya jaminan. Sayyidul awwalin wal akhirin, yang senantiasa kita sanjung dan juga kita puji. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Dha'ara dinul muayyad bidhurin Nabi Ahmad. Dha'ara dinul muayyad bidhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad,
Dzalikal fadlu minallah. Hahaha. 100.000 yang berkumpul mengatakan senangnya aku, gembiranya aku, seronoknya aku. Itu dengan Nabi Ahmad, dengan kebangkitan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kita berada di depan kita sekarang ini, benarankah kalian itu seronok, senang, bahagia, ceria dengan kebangkitanku? Sunnah-sunnahku kau kuburkan. Cinta bukan dengan mulut, cinta itu dengan praktikalnya. Agar bagaimana dengan amalan-amalan atau juga dengan sunnah-sunnah bagi Nabi dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling penting yang sangat-sangat kita perlukan, 4 target yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, agar dengan kita terpelihara daripada bisikan, daripada godaan syaitan. Rumusannya baca yang itu 10 kali. Makanya Nabi kita membaca tadi subuh, kita tidak baca. Kita tidak baca. Ini tanggung jawab daripada imam dan tanggung jawab daripada kita semua Azhariyun. Bukan hanya dengan LC, tapi LC menguburkan amalan-amalan sunnah itu tidak tepat. Itu kita berarti mencemarkan. Berarti dengan kita menguburkan amalan-amalan sunnah yang dengan baginda. Kalau kita ingin membahas untuk perbandingan pengorbanan yang seperti apa yang kita lakukan, apakah kita pernah berada atau apakah dengan kita pernah ikut seperti dengan peristiwa yang pertama pada perang Badar, salah satu daripada 313 orang pasukan yang dengan jumlah onta saja atau dengan transportasi yang mereka gunakan untuk berangkat daripada Madinah menuju Badar itu tidak cukup. Hanya 80 ekor onta saja. Kuda, kata baginda Ali karramallahu wajah, hanya 1 orang saja di kalangan kami yang berkuda, Sayyidina Al-Miqdad Ibn Aswad. Apakah dengan kita pernah menghadapi suasana dan keadaan seperti dengan perang Ahzab? Koalisi daripada orang kafir, daripada orang-orang munafik, daripada orang-orang Yahudi untuk menghancurkan Madinah pada saat ketika itu, tak lebih daripada sekedar menghidupkan kembali, mengekalkan amalan-amalan yang Nabi kita ajarkan. Jangan bikin baginda jadi kecewa dengan kita al-azhariyin atau al-ulama atau dengan para doa yang pada itu amalan-amalan sunnah di masyarakat, di kampung-kampung, bukan tahlil yang langsung dibaca, justru yang mereka baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenapa? Tidak ingin menyindir, tidak ingin menyinggung apa-apa, tapi 4 target tadi itulah tawasul wasilah kita untuk kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasilah yang pertama, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 maratin sebanyak 10 kali setelah dubura, setelah salat subuh dan maghrib. Kana hirzan lahu minasyaitan, itu akan menjadi perisai penyelamat dirinya daripada syaitan. Alhamdulillah kita sudah dapat menjati diri, memvaksinasi diri kita, atau juga memberikan penangkal terhadap diri kita daripada godaan, daripada bisikan syaitan. Tapi bagaimanapun tetap saja mungkin tadinya terlihat tapi akhirnya jadi melihat, tadinya mendengar, terdengar akhirnya jadi mendengar. Tadinya tidak ada keinginan, tidak ada rencana, tapi gara-gara karena masyarakat, disebabkan karena dengan lingkungan, disebabkan karena dengan orang banyak, akhirnya kita juga terbabit. Jadi bagaimanapun tetap dengan kita meyakini tentang hakikat kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah dengan godaan nafsu, lemah dengan godaan syaitan, lemah kita dengan dunia, lemah kita dengan perempuan, lemah kita dengan bisikannya, lemah kita dengan jabatan juga dengan kedudukannya. Manusia sanggup untuk melibatkan diri kepada perkara yang terkutuk dalam rangka untuk mempertahankan jabatan, dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan. Waliyadzubillah, ketaksiran, kesilapan, kesalahan, kemaksiatan, dan juga dengan kealpan kita yang seperti itu, kita mohon apa saja yang kita mohon adalah keampunan daripada
kepada Allah. Tasbih yang 33, tahmid yang 33, takbir yang 33. Man sabbahallaha salasan wa salasin. Barang siapa bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, bertakbir sebanyak 33 kali, wa qala fi khitamil mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Nabi kita bersabda, hadis itu sahih, dan ini juga jangan dikuburkan setelah salat 5 waktu. Dubara kulli salatin man sabbahallah salasan wa salasin. Dubara kulli salatin, pada tiap selepas sembahyang 5 waktu, ghufira lahu, akan Allah ampunkan, ghufirat lahu dzunubu, segenap dosa-dosa kesalahannya, wa in kanat mistazabadil bahri, yang walaupun sebanyak buih di laut. Kan tadi kita ingin mendapatkan pemeliharaan daripada setan, tapi tumbang juga, terbabit juga, terlanjur juga. Apa yang kita harapkan? Target yang kedua daripada amalan agar dengan kita mendapatkan keampunan daripada Allah. Maka peluang keampunan yang seperti itu jangan kita abaikan. Tolak saja kalau ada orang yang mau memberikan rumah kepada kita di Riau, tapi jangan ditolak keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua, target yang ketiga dan keempat, wasilah tawassul kita dengan dua amalan yang selanjutnya yang juga tadi kita tidak baca. Allahumma ajirna minan nar, jangan ditinggalkan setelah maghrib dan juga setelah isya. Manusia meninggal itu cuma hanya pada 2 waktu. Mungkin kita meninggal di waktu siang, mungkin juga dengan kita meninggal di waktu malam. Ada kira-kira? Tidak ada. Selain daripada 2 waktu tidak ada. Mungkin di sebelah malam, mungkin juga di sebelah siang. Kalau di penghujung waktu pun tetap penghujung daripada waktu malam. Kalau di penghujung daripada waktu siang pun tetap itu dikatakan daripada bagian waktu siang. Khair. Nabi kita bersabda, seseorang yang membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, jangan dipotong jadi 3, jangan dipangkat jadi 3. Ikuti sunnah baginda. Kita berperang sudah tidak sanggup, tapi untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti itu, insya Allah dengan kita mampu untuk melaksanakannya. Jangan bikin baginda jadi kecewa, jangan bikin baginda jadi sedih disebabkan karena dengan kita menguburkan. Tentang keperluan pribadi itu, dengan kita punya peluang dan juga punya kesempatan yang banyak, yang insya Allah kalau kita komplitkan semuanya, kalau kita totalkan semuanya, mungkin tidak memakan waktu lebih daripada dalam 15 menit saja. Allahumma ajirna, lindungilah kami daripada api neraka. Ibu-ibu semuanya 7 kali kita baca setelah subuh dan juga 7 kali selepas maghrib. Nabi kita bersabda, kalau dia meninggal dunia pada siang hari itu, hari ini misalnya, kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Api neraka yang paling mengancam. Kenapa ke masjid? Kenapa etikaf? Kenapa dengan kita melaksanakan salat Jumat? Kan enak kalau kita enggak sholat, enak kalau kita tidak puasa, enak kalau kita tidak pergi ke Mekah. Ke Mekah habis duit 40 juta. 40 juta itu sekarang dengan ONH, dengan pemerintah, tapi menunggunya panggilannya yang 40 juta setelah kita mati 13 tahun baru kita dipanggil. Kalau mau yang cepat tahun ini juga, kemarin saya tanyakan dengan kawan-kawan di Medan, 200 juta. Dokter 200 juta. Mana ada duit 200 juta? Berarti apa sih kita kejual? Sepeda motor kita kejual. Itu di Medan, di Jakarta 400 juta untuk kita pergi ke Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Untuk kita mendapatkan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Kenapa harus menunggu haji yang mabrur? Ada tawar istimewa. Baca ayat kursi setelah salat 5 waktu. Zalim tak kita, imam zalim kalau pada itu tidak memimpin makmum untuk membaca ayat kursi setelah salat. Kenapa? Sebab dengan sama-sama membaca ayat kursi berarti kita telah mendapatkan jaminan surga, bukan daripada Bapak Presiden, bukan daripada pemerintah, bukan juga daripada dunia. Nabi kita bersabda, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Orang yang membaca ayat kursi, ibu-ibu, setelah salat 5 waktu, tidak ada pencegah dan penghalang masuk ke dalam surga selain daripada kematian. Kalau tidak ada yang namanya mati, straight
derek langsung dengan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Betul tak? Seperti yang saya katakan tadi, kita berhenti pada jam 6.30. Betul tak? 4 yang kita targetkan itu ternyata dengan begitu murahnya, dengan begitu mudahnya, dengan begitu nyamannya ditawarkan kepada kita masing-masing. Setelah subuh, setelah maghrib yang 4 tadi tujuan kita tinggalkan. Kalau dengan asar, zuhur dan juga dengan isya, enggak apa-apa kita tidak membaca Allahumma ajirna yang 7 kali, kita baca 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu kita baca banyak 3 kali. Kalau tidak kita baca pun tak ada masalah, yang penting jangan tidak dibaca setelah subuh dan juga setelah maghrib. Saya ulang kembali, kalau target yang kita targetkan agar kita terperisai, terantisipasi daripada godaan, daripada bisikan syaitan, rumusannya baca 10 kali setelah subuh dan juga setelah maghrib. Kalau memang dengan kita terbabi juga dalam dosa, kemaksiatan dan kemungkaran, baca tasbih, tahmid dan takbirnya 33 kali. Nabi kita bersabda akan Allah ampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Yang ketiga, agar terperisai daripada api neraka. Kalau Allah takdirkan dia mati pada siang hari ini, kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Kalau seandainya ada dengan sesiapa saja yang menyebabkan dengan kita gejala kita dengan COVID-19, kita sumpahin dia, marah betul. Kata orang Malaysia, haram jedah awak nih. Haram jedah itu sama dengan goblok lah kalau dengan bahasa kitanya. Marah kenapa? Sebab kamu, aku ada peluang untuk terelak daripada penyakit, tapi ternyata dengan Anda kenapa tidak mengantisipasi diri aku daripada jangkitan penyakit tersebut. Begitulah juga dengan Allahumma ajirna minan nar yang membacanya sebanyak 7 kali setelah subuh dan maghrib. Kalau Allah takdirkan meninggal dunia pada malam hari itu, kutibat lahu jiwarun, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Ya Arhamar Rahimin. Ini nampak tidak kena topik, enggak, sangat-sangat kena sekali. Jadi kepada kawan-kawan yang suka membid'ahkan, yang suka mensyirikan, yang suka menyesatkan orang banyak, masyarakat, mungkin diantara daripada asbab yang kita kadang-kadang jadi takut baca zikir nyaring, takut doa bersama, takut zikir bersama, itu karena dibid'ahkan oleh mereka tawassul. Ya Allah, tawassul semuanya kita laksanakan itulah merupakan wasilah. Tawassul artinya al-isti'taf, artinya al-istirham. Dengan kita minta simpati, dengan kita minta dirahmati, dengan kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah luahkan, berikan kepada kita belayah dan kasih sayangnya kepada kita. Asbab-musababnya tuh dengan tangan. Kenapa dengan kita membasuh kedua telapak tangan kita pada waktu kita mengambil air wudu? Kenapa dengan rambut kita sapu ke semuanya? Kenapa dengan telinga kita sapu sampai 3 kali? Padahal yang disebutkan di dalam ayat cuma hanya muka, tangan, kepala, kaki 4 saja. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dah habis, sudah selesai. Kumur-kumur enggak ada, masuk hidung juga enggak ada, sapu keseluruhan kepala juga tidak ada. Tahjil, gurah dengan tahjil, lebihkan pada waktu kita mencuci muka, lebihkan pada waktu kita mencuci tangan dan kaki pun juga tidak ada. Doa setelahnya pun juga tidak ada. Tapi kenapa kita amalkan? Sebab kita jadikan itu sebagai wasilah. Itu wasilah kita untuk kita mendapatkan rahmat. Nabi kita bersabda, ma minkum min ahadin yunjihi amaluh wa la yudkhiluhul jannah. Tidak ada seorang pun daripada kalian yang akan selamat dengan amal ibadahnya dan akan membuat dia masuk ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah.
Apakah juga itu dengan baginda Nabi? Kita bersabda, iya juga dengan saya. Illa ayataghammadani Allahu birahmatih, kecuali kalau pada itu aku mendapatkan curahan rahmat, anugerah maghfirah, keampunan dan rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Jadi targetnya kita targetkan dengan 4 perkara tadi itu, atau dengan amalan-amalan kita laksanakan agar dengan kita menjadi ummatan marhumah, ummah yang mendapatkan rahmat. Bagaimana untuk kita mendapatkan rahmat? Sebab bagaimana untuk kita mendapatkan rahmatnya? Asbab saya tidak terhitung. Kenapa rahmatnya kita targetkan? Sebab kita masuk surga bukan dengan amalan, bukan dengan zikir, bukan dengan tasbih, bukan dengan i'tikaf, bukan dengan haji, bukan dengan umrah, bukan dengan sedekah, bukan juga dengan senyuman, bukan juga dengan bersalaman, bukan juga dengan adil dan bijak, bukan juga dengan tabah dan sabar, bukan juga dengan ikhlas dan khasyah, bukan juga dengan tadallul dan juga dengan tawadhunya. Tidak, kita akan masuk surga dengan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Ulama mengatakan memang betul kita masuk surga dengan rahmat, tapi untuk kita mendapatkan rahmat tersebut itulah dengan aktivitas kegiatan amal ibadah yang kita laksanakan. Jadi dengan kita ngambil wudhu, kalau cuma muka, tangan, kepala, kaki, insya Allah dalam 1 menit selesai. Basuh tangan 3 kali, COVID-19 ada di sini, keluarkan dulu, kumur-kumur, COVID-19 ada di hidung pun juga 3 kali pada tiap kali kita wudhu, kali 5, 15 kali, kebanjiran dia di dalam hidung kita. Tidak perlu pakai mask kalau kita sholat 5 waktu secara betul, tidak perlu pakai vaksinasi 1 dan kedua. Setelah kita mendapatkan vaksinasi syariati, bukan Sinovac, bukan juga dengan Pfizer, tapi kita mendapat vaksinasi Rabbani. Basuh tangan, cuci kedua belah tangan, kumur-kumur, mafadhah dengan istinja. Swab test bukan di telinga, bukan di punggung. Swab test di mana? Mulut, tenggorokan dengan hidung. Udah kita swab test, sudah kita bersihkan. Kuman udah nggak ada. Takut kenapa? Setan dengan azan yang dikumandangkan itu lari. Kenapa? Azan kita kumandangkan untuk mendapatkan rahmatnya. Kenapa dengan qomat? Untuk mendapatkan rahmatnya. Kenapa kepala kita sapu ke semuanya? Untuk mendapatkan rahmatnya. Kenapa dengan telinga kita sapu luar dan dalam? Untuk mendapatkan rahmatnya. Kenapa dengan kita bedah setelahnya? Untuk mendapatkan rahmatnya. Kenapa dengan salah sunat duduk kita laksanakan untuk mendapatkan rahmatnya? Kenapa dengan kita masuk ke masjid dengan kaki kanan? Tawassul. Ini dengan bantuan kaki yang kita langkahkan agar kita mendapatkan rahmat. Itu maknanya tawassul, wasilah dengan anggota tubuh. Anggota tubuh itu daripada mana datangnya? Anggota tubuh itu daripada yang namanya manusia muslim, mukmin, taat, patuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita boleh bertawassul dengan gerak daripada anggota tubuh kita, macam mana kita tidak boleh bertawassul dengan manusianya itu sendiri, dengan kekasihnya Allah, dengan rasul-rasulnya Allah, dengan malaikat-malaikatnya Allah. Nampak kelihatan bodoh sedikit enggak? Bukan bodoh banyak. Nanti kalau ke penghujung nampak kelihatan bodoh banget. Bodoh banget, bodoh sekali. Kalau dikatakan tawasul itu adalah syirik. Kenapa kita pakai cincin di sini? Karena Nabi kita pakai cincin di kelingking. Kenapa dengan kita letak jam tangan di sebelah kanan? Karena Nabi kita suka tayamun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna fi tatahurihi wa tanaulihi wa tarajulihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi kita sukakan yang kanan. Pada masa Nabi kita bersuci, pada waktu Nabi kita pakai sendal, kita break dulu atau kita stop dulu pada waktu kita mau keluar. Jadi dengan kita perasaan, ya Allah banyak banget nih, masya Allah, tabarakallah, nggak apa-apa lah, santai saja, itu saya yang berjalan. Nah, jadi dengan kita pada waktu sampai ke pintu sana, kita mau keluar, kita break dulu, stop dulu. Jangan langsung melangkah, pastikan di kita sekarang masuk atau keluar. Oke, kiri kita keluarkan. Baca Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Kenapa dengan kita memohon karunia daripada Allah? Sebab tadi kita berzikir, sebab tadi kita sudah bertasbih, kita sudah salat, kita sudah baca kursi, kita sudah baca amanah Rasul. Kesemuanya itu mendukung, menjadi penunjang
untuk kita mendapatkan abwaab fadlillah, anugerah dan karunia Allah Jalla Jalaluh. Pastikan kaki kiri, kenapa susah-susah amat, supaya dapat pahala, dapat kebaikan dan hidup kembali amalan sunat tayamun. Pada waktu kita keluar daripada masjid kiri, pada waktu kita masuk, break dulu, jangan sembarang masuk. Pastikan kaki kanan yang kita lakukan. Kenapa repot-repot amat? Astagfirullahaladzim, letak sendal di depan, udahlah pasang sekalian juga nggak ada masalah. Enggak, kita pasang kanan dulu, setelah yang kanan baru nyusul yang kiri. Kok kenapa repot seperti itu? Supaya amalan sunnah bagian itu dapat kita hidupkan kembali, lebih atau sama pahalanya dengan 100 orang syahid. Tawasul kita dengan memakai sendal, tawasul kita wapita rajulihi, pada waktu Nabi kita tarajul, menyisir, bahasa orang Malaysia, menyikat rambut. Ini yang sebelah kanan dulu kita sisir kanan, kapikan yang kanan, kemaskan yang sebelah kanan, baru dengan yang sebelah kiri. Wapi tarajulihi, watanaulihi, wapi syanihi koleh, dan juga dalam semua keadaan. Ya Arhamar Rahimin, duduk kita offkan handphone kita, mu'takipan di rumah Allah. Apa kira-kira yang kita targetkan agar dengan kita mendapatkan ma'iyatullah? Ana jalisu man zakarani, aku bersama orang yang berzikir mengingatku. Tuh, untuk apa saja? Wasilah agar kita mendapatkan curahan rahmat, wasilah agar dengan kita mendapatkan keampunan. Apalagi banyak tidak hitungan. Infak dengan sedekahnya, memberi dan menerima, makan dan minumnya. Kita gunakan tangan kanan kita. Kok kenapa? Memangnya lebih sedapkah, lebih nikmatkah kalau kita makan dengan tangan kanan? Sama saja, nggak bakalan minta maaf. 7 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Air kosong. Kok jadi susu? Minum tangan kiri jadi susu, tapi minum tangan kanan air putih. Kena dicoba kedua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Alhamdulillah. Air susu, teh susu. Begitu kita minum dengan tangan kiri jadi madu. Enggak ada, rasanya tetap. Kalau tangan kita makan siakap 3 rasa, bahasa orang Malaysia, kalau kita pegang, kita ambil dengan tangan kiri pun juga tetap jadi siakap 3 rasa. Sini kalau subuh-subuh makan apa? Sate, ketupat, oke, lontong. Kalau subuh-subuh kita makan lontong tapi kita pakai tangan kiri, apakah kira-kira rasanya sama seperti ketupat? Enggak, ketupat, lontong. Nah, kan udah saya bilangin, makan dengan tangan kanan, kamu kena makannya dengan tangan kiri, akhirnya rasanya jadi berubah, daripada nasi Arab jadi pada nasi Pakistan. Enggak ada seperti itu, sama saja kanan dan kiri. Tapi kenapa kita makan dengan tangan kanan? Dan kenapa dengan kita gunakan kanan di waktu minum? Sebab Nabi kita sebut syaitan saja yang makan minum dengan tangan kirinya dan memberi menerima dengan tangan kirinya. Kita tidak mau dengan sebutan seperti itu. Alladzi ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali wa yu'ti bishimali wa ya'kulu bishimali, yang makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya, menerima dengan tangan kirinya. Innama huwa syaitan, itu adalah syaitan. Kita tidak mau dengan celaan cercaan yang seperti itu dari para Rasulullah. Kenapa kita kondisikan tangan kanan kita pada waktu kita makan dan minum sebagai tanda mahabbah? Mahabbah kenapa? Sebab itulah wasilah tawassul kita untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Jadi gerentak anggota tubuh ini semuanya tawasilah, sarana, asbab musabab untuk kita mendapatkan rahmat dan ridha. Sebab hanya dengan rahmatnya Allah kita akan masuk surga nanti pada hari pembalasan. Jumat pakai pakaian serba putih, kan kita orang Indonesia pakai baju batik.
Kenapa pakai baju putih pula? Karena Nabi kita bersabda, ilbasu min siyabikumul bid wa kafinu fi amautakum. Pakailah daripada pakaianmu yang berwarna putih dan kafankan untuk orang mati. Jangan sampai orang mati yang bernasib lebih baik daripada yang hidup. Hari Jumat, kenapa kita pakai serba putih? Budaya kita kan pakai baju sasirangan orang Banjar, kan pakai baju batik orang Indonesia. Warna-warni kan kita kena punya sekian banyak pabrik kain di tempat kita. Masa kita pakai kain putih atau juga dengan baju serba putih? Itu seperti kita nggak ada pabrik, seperti kita nggak punya kelang, seperti kita nggak punya produk. Kita punya produk bermacam-macam, sarung saja ribuan macam di Indonesia. Gajah saja namanya macam-macam, gajah duduk, gajah menari, gajah berbaring, ada 1000 benang, 3000 benang, 7000 benang, macam-macam. Jadi untuk apa kita berpakaian serba putih? Masalahnya kita ingin beramal dengan hadis, tidak beriman salah seorang daripada kamu hatta yakuna hawahu taba'an lima jitobe, bukan ikut selera hawa nafsu kamu tuh, ikut panduan bimbingan agamaku. Kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, Nabi kita bersabda sekali lagi, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang daripada kamu hatta yakunu hawahu wallahu alladzi la ilaha illahu. Kalau kita ikut selera kita, memang nikmat kita copot ayat dari sana, kita copot ayat daripada sini. Makmum di belakang pun sampai nggak bisa menegur. Sebab tadi kita baca, apa yang kita baca? Kita baca daripada penghujung surah Al-Baqarah rakaat yang pertama, kita baca penghujung tapi tidak habis daripada surah Al-Imran pada rakaat yang kedua. Memang keren, tapi keren itu menurut kita, tidak keren menurut baginda Nabi SAW. Bagaimana yang keren? Baca surah secara berurutan, baca surah sampai habis. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Biar wadduha rakaat yang pertama, alam nasrah rakaat kedua, daripada kita dapat sebuah istana, dapat istana. Jadi kata Ustadz Henry, tapi tinggal di istana atau tinggal di rumah Bapak Gubernur. Bilang makasih banyak. Oh, kamarnya banyak, Bi, cantik. Cuman air nggak ada, listrik nggak ada, tilang nggak ada, kemudian lampu juga nggak ada. Atau Abi mau tinggal di rumah, di hotel atau tinggal di rumah kawan, tapi yang walaupun kamarnya kecil, tapi itu serba lengkap. Saya milih yang mana kira-kira? Ayo Taufik, pilih yang mana? Mau tinggal di istana nggak ada api, nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada kasur, nggak ada bantal, semuanya nggak ada. Sarapan pagi juga nggak ada. Ngapain kita tinggal di istana kalau kita nggak dapat apa-apa? Mendingan kita memilih kamar yang kecil tapi serba lengkap. Begitu maksud daripada ulama, baca surah yang sempurna itu lebih afdal daripada membaca sebagian ayat daripada surah yang panjang tapi tidak habis. Ulama kita tuh lebih bijak daripada kita. Mereka alim, mereka faqih, mereka mempelajari sunnah. Kutubus Sittah bukan cuma sekedar dibaca tapi mereka pahami, bukan cuma sekedar mereka pahami, mereka hayati, bukan sekedar mereka hayati tapi mereka amalkan, mereka realisasikan, sehingga dengan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dengan mereka layak untuk mendapatkan seakan-akan Islam bergerak di atas permukaan bumi. Ini semuanya adalah wasilah tawassul nastatib. Ya Allah, kita ini kan dah tahu dah, bacaan kita semacam kita tahu, kita banyak terbabit dengan yang makruh. 3 menit kita taksir, kita tersilap, kita tersalah, wajar-wajar saja. Makanya kita diajak untuk banyak-banyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin atau rabbana zalamna anfusana. Kenapa kita sulit istighfar? Karena kita banyak dosa, banyak kesilapan. Itu wajar-wajar saja, sebab yang namanya manusia pasti dan pasti kita akan terbabit dengan ketaksiran atau juga dengan kesilapan kesalahan yang seperti itu. Tapi juga pada masa yang sama, kalau kesilapan dengan istighfar, kita pupuk perjalanan hidup kita tuh dengan amalan-amalan sunat yang memang sewajarnya kita amalkan, kita hidupkan kembali. Prinsip, kalau kita tidak mampu untuk memasyarakatkan, menghidupkan amalan-amalan yang nanti kita laksanakan, paling tidak jangan kita kuburkan daripada permukaan bumi, untuk kesejahteraan dan keselamatan kita semuanya. Mudah-mudahan masjid ini bukan hanya pada waktu subuh
ada ceramah, nggak ada ceramah, bukan karena penceramah, bukan karena kuliah, bukan karena kultum, bukan juga karena pengajian, tapi kita datang ke rumah Allah itu sebagai tanda setia kita. Allah tidak perlukan ibadah kita, kita perlukan ibadah kita laksanakan. Allah tidak berhajat kepada amal ubudiyahmu. Allah tidak berhajat dengan manusia beriman ataupun juga tidak. Semuanya itu akan kembali kepada kita. Kitalah yang akan mendapatkan balasannya nanti pada hari kiamat. Oh, kenapa pula ibu-ibu di belakang dan juga dengan DKM dengan panitia sibuk menyusun makanan supaya kita dapat pahala? Itu juga wasilah. Tidak bolehkah kalau ada Wahabi bilang tawasul haram, jangan makan, jangan berzikir, seperti wasilah untuk kita mendapatkan rahmah. Ompek alaik, bersedekah berarti kebajikan, berimpaklah, aku akan berimpah kepada kamu. Nabi kita bersabda, absus salam. Kenapa repot-repot ucapin salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Memangnya nggak ada kerjaan kan? Enggak. Sebab assalamualaikum pertama karena kita disuruh diperintahkan, itu berarti menghidupkan kembali dengan amalan sunnah. Kemudian yang kedua, makna daripada assalamualaikum sejahtera, selamat, aman, bahagia, damai Indonesia. Itu bukan omongan. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, absus salam, wa atimut ta'am. Itu juga atimut ta'am tuh. Udah sebentar lagi makan ketupat tuh kita makan lontong. Bagi makan, kasih makanan, minuman, insyaallah tabarakallah. Wasallu billaili wa nasuniyam. Salat di waktu malam di saat orang ramai lagi sedang tidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Oke, masih juga kah tawasul syirik? Udah cukup. Gimana tawasul dikatakan syirik? Jadi kalau bertawasul, ya Allah, misal begini saja, Wahabi ini nggak mau paham. Memang kalau udah jadi Wahabi itu seumur hidup mati alaiha nahya wa alaiha namut, sampai mati pun Wahabi juga tak mau paham. Coba buka sedikit wawasan. Kalau enggak pun toleransi lah, jangan disyirikan. Kamu tegakah kalau sampai melihat saudara ada masuk neraka, kamu katakan wa kullu bid'atin dhalalah. Kamu bukan lagi mengatakan bid'ah dhalalah, kamu katakan dia musyrik. Misal salawatul syifa kafir, Abu Nawas kafir. Kenapa Abu Nawas kafir? Abu Nawas bilang ilahi lastulil firdausi ahla. Oke, wala aku ala naril jahimi. Saya tidak layak untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Yang kedua, tapi juga saya tidak mampu untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Pak Habib tobatan sabu sampai habis. Jadi Wahabi Malaysia bilang apa? Katanya Abu Nawas tuh ngomong apaan? Tak mau masuk surga, takut dengan neraka. Jadi nak singgah di mana? Banget kamu nih. Disebut begini Pak Roni, katanya nak singgah di Arin Armana, nak singgah di Arin Armana, nak singgah di persinggahan yang mana satu? Surga tak nak, tidak layak, neraka tidak berani. Jadi mau singgah di mana? Sambung sampai habis. Pahabli taubatan, anugerahkan tobat kepada aku. Fa'innaka ghafirudz dzambil azimi, sebab engkau yang mengampunkan segala dosa-dosa besar. Kalau kita sudah mendapatkan keampunan, baik itu dengan Abu Nawas atau dengan Imam Syafi'i yang mensyairkannya, pasti kita akan mendapatkan surga. Dan bagi Nabi yang memberikan harapan besar kepada kita agar kita mendapatkan al-firdaus al-a'la, surga firdaus yang teristimewa. Ini pun juga dikafirkan sama mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi tawasul penutup. Kalau ada pertanyaan, sebab itu sudah lontong disediakan di situ, jadi kita pun sudah teringin mau makan lontong, nggak apa-apa. Masya Allah tabarakallah. Ini kan cincin tadi itu tawasul, ini juga amalan sunat. Kanan tawasul dengan amalan sunat. Ini baru daripada tangan. Sujud dengan 7 anggota. Tawasul kita dengan 7 anggota agar kita mendapatkan rahmat. Kalau satu persatu daripada bagian anggota tubuh kita bisa kita tawasulkan, bisa kita bertawasul untuk mendapatkan rahmat, ridha dan kasih sayang daripada Allah. Bagaimana kalau dengan tawasul kita tuh dengan orangnya, dengan manusianya? Kalau dengan tangannya boleh, amalan tangan, amalan mata, amalan telinga, bacaan mulut itu boleh kita bertawasul, tawasul dengan amal. Bagaimana kita tidak boleh bertawasul dengan kemuliaannya, dengan wali kekasih Allah Jalla wa'ala, atau dengan individu, dengan pribadinya. Pribadinya itu berarti lengkap dan komplit. Kalau dengan bagian saja boleh, bagaimana tidak boleh kalau dengan manusianya? Tak boleh, tak
masalah, silakan saja kalian dengan pendirian kamu, tapi jangan kamu katakan kami syirik. Kalau ada dengan sebagian katanya adalah mendingan dikatakan syirik. Kalau ada memang dikatakan syirik juga, mendingan saya bunuh kamu, plang dia tembak. Kenapa? Itu kan amalan orang syirik.